Baginda Rasulullah SAW kedatangan seorang malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan bahwa hari ini, kata malaikat Jibril, Allah sudah menyulutkan api neraka yang sangat besar dan sangat panas, sehingga para malaikat merasa ketakutan. Aku teringat bahwa engkau adalah kekasihnya Allah, sehingga dia datang untuk menyampaikan barangkali yang namanya kekasih itu bisa sedikit meringankan. Sehingga malaikat bertabar kepada Rasulullah karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Malaikat aja bertabaruk ya sama Rasul ya? Insya Allah ya, malaikat yang bertabaruk, apalagi kita. Kemudian Rasulullah menanyakan, memang seperti apa neraka itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril menceritakan bahwa neraka itu ya Rasulullah, ya Muhammad, terdiri dari 7 lubang. Dan setiap lubang satu dengan lubang yang lainnya itu jaraknya 70 tahun lamanya kalau kita berjalan. Selama 70 tahun itu kita berjalan. Berarti saking dalamnya, saking jauhnya itu jarak antara lubang neraka satu dengan neraka lubang kedua berikutnya sampai ke 7. Berarti luas banget itu. Insya Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, ceritakan kepadaku siapakah para penghuni-penghuni itu. Malaikat Jibril bilang bahwasannya lubang yang pertama, lubang yang paling dasar itu untuk penghuni para orang-orang munafik. Munafik ya? Kata malaikat Jibril. Yang kedua, lubang neraka itu akan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nasoro. Kemudian pokoknya diceritakan sampai kemudian pada tingkat neraka yang ke-6. Sampai ketika neraka ke-6, malaikat Jibril terdiam. Kemudian malaikat Jibril tidak lagi melanjutkan untuk siapa penghuni yang ketujuh, sehingga Rasulullah menjadi penasaran. Ya malaikat, siapakah penghuni yang ketujuh itu? Malaikat diam aja lagi, gitu katanya. Terus saking lamanya makin penasaran. Wahai malaikat Jibril, ceritakan kepadaku siapa penghuni yang ketujuh itu. Kemudian malaikat Jibril, penghuni neraka yang ke-7 itu bagian dari umatnya. Yang seperti apa tuh? Kemudian Rasulullah menanyakan kembali, benar itu adalah yang dihuni oleh dari kalangan umatku gitu? Benar. Rasulullah pingsan pada hari menurut hadisnya. Rasulullah kemudian pingsan. Saking sayangnya sama umatnya kali gitu ya? Iya, saking sayangnya sama umatnya. Sampai kemudian di pangkuannya malaikat Jibril alaihissalam. Sesaat kemudian Rasulullah sadar, nanyain lagi, benar itu malaikat Jibril yang ketujuh adalah untuk umatku? Betul Rasul. Pingsan lagi. Rasulullah kemudian nangis. Kemudian dia sujud, mohon minta kepada Allah, yang kemudian dia doakan, ya Rabb, ummati. Dan itu dilakukan selama 3 hari. Dan beliau tuh Rasulullah saking cintanya sama umatnya tidak pernah bangun sujud kecuali Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, kemudian Rasulullah imam. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah kembali sujud selama 3 hari. Saking Rasulullah kan minta keringanan biar umatnya itu tidak masuk neraka gitu. Rupanya itu diketahui oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi perhatiin itu Rasul habis sholat kemudian masuk ke rumah, lihat keluar lagi. Abu Bakar datang ke rumahnya, mengetuk, kemudian mengucap salam, tidak dijawab oleh Rasulullah. Tidak terdengar lah gitu. Sampai kemudian Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, ada jalan lainkah agar aku bisa masuk ke rumahmu?
Nggak dijawab sama Rasul. Kemudian Abu Bakar nangis. Ada apa? Sambil kemudian keluar dari rumah Rasulullah ketemu sama Sayyidina Umar. Nah kemudian Sayyidina Umar pun juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Abu Bakar. Nggak dijawab itu. Sampai kemudian Umar bin Khattab ketemu Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Cuman bedanya sama Al-Farisi tidak seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Umar datangin langsung rumah Rasul. Mungkin dipikir Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar datang aja nggak dijawab, bagaimana saya gitu. Iya. Akhirnya dia punya inisiatif, datanginlah anaknya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dia datangin, diceritain, kaget nih Siti Fatimah. Datang kemudian lari ke rumah Rasulullah dan mengetuk. Nah setelah mendengar salamnya Siti Fatimah Zahra, baru kemudian Rasulullah itu adem-ademnya dan mau membuka pintu rumahnya. Nah seketika anaknya bertanya, Siti Fatimah, ya wahai ayah, wahai Rasulullah, kenapa engkau seperti ini gitu. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa dia melakukan ini karena khawatir tentang umatnya yang akan dimasukkan ke neraka pada rubah ke-7. Begitu cintanya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ya. Makanya paling tidak kita ingin coba untuk mendapatkan syafaatnya ya melalui sholawat. Memperbanyak sholawat, ya insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat. Karena hanya syafaatnya yang bisa menolong kita. Dan yang mencirikan tanda-tanda orang-orang yang kemudian datang dapat syafaat, mukanya bersinar dan tangannya juga bersinar. Gitu. Sebab apa? Pertama bekas air wudhu. Kedua sering banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dengan ciri-ciri itu, karena itu pernah juga ditanyakan oleh sahabat bahwa Rasulullah pernah kemudian menceritakan bahwa nanti aku rindu kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Allah